Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Nah, kemudian Ibu mau cek dulu penanya. Sudah siap? Sudah. Bukunya? Bajunya dirapikan. Posisi duduknya yang benar. Oke, terus coba Novi dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu absen dulu. Nabila Nisrina Syafiq, Hadirah, Bu. Novi Imran Mimah. Hadirah, Bu. Nah, berarti semuanya hadir ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau nanya terlebih dahulu. Kalian pernah nggak lihat iklan di koran atau di TV? Pernah. Kemudian kalian punya makanan kesukaan nggak? Punya. Nabila makanan kesukaannya apa? Ayam goreng. Terus Novi makanan kesukaannya apa? Salad sayur. Nah, nanti kita akan membahas apakah makanan yang kalian sukai termasuk jenis makanan sehat. Nah, selama pembelajaran nanti Ibu mohon tolong didengarkan penjelasan dari Ibu dan jangan ribut atau mengobrol, karena nanti beberapa pembahasan nanti akan ada tahap-tahap evaluasi. Jadi kalian juga akan mengerjakan soal. Jadi jangan sampai ribut agar kalian bisa mengisi beberapa pertanyaan yang Ibu sebutkan. Terus kalian coba buka halaman pertama. Tahap 1. Nah, Nabila coba dibaca. Tahap 1, orientasi masalah. Amatilah gambar makanan sehat tersebut. Kemudian berikan contoh dan kriteria dari makanan sehat. Nah, sesuai instruksinya, amatilah gambar makanan sehat tersebut. Sekarang kalian amati, coba sebutkan di sini ada beberapa gambar mengenai makanan sehat. Ada apa aja? Makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, susu. Nah, di sini kan sudah ada beberapa kriteria makanan sehat. Nah, apa itu makanan sehat? Makanan sehat itu merupakan makanan yang bergizi seimbang. Nah, fungsinya makanan sehat itu untuk mempertahankan konsentrasi dan daya tubuh. Nah, untuk memenuhi semua itu tadi dibutuhkan makanan yang bergizi, yang memiliki mineral, vitamin, lemak, karbohidrat. Nah, semua itu dibutuhkan oleh tubuh agar daya tahan tubuh kita sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, terutama untuk konsentrasi dan daya ingat. Coba Nabila sebutkan contoh sayur-sayuran yang ada di sekitar rumah. Wortel, bayam, terong. Novi? Kacang panjang, kangkung, kentang. Nah, selain itu coba sebutkan buah-buahan yang biasa ditemui di sekitar rumah. 3 saja. Rambutan, jambu, pepaya, pisang, mangga, nanas. Nah, sekarang sudah paham ya. Coba Ibu tanya, apa tadi yang disebut makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang bergizi seimbang. Nah, contoh-contoh makanan sehatnya tadi kan sudah disebutkan. Terus, kenapa setiap pagi kita harus sarapan? Karena sarapan itu penting, Bu, biar sekolahnya semangat, gak loyo. Terus,
Tapi Karena sarapan itu penting untuk kesehatan tubuh. nah, kita berarti semuanya sudah paham ya terkait makanan sehat ini. Sarapan itu sangat perlu, terutama ketika kalian akan berangkat sekolah, karena itu yang mempengaruhi konsentrasi kalian ketika sedang melakukan proses belajar di sekolah. Langsung saja kalian buka tahap yang kedua, halaman selanjutnya. Nah, untuk halaman yang ketiga, di sini kan ada beberapa diagram yang harus kalian isi. Nah, untuk bisa mengisi diagram di sini tadi 4 ini, kalian harus mendengarkan penjelasan dari ibu dan kemudian kalian tuliskan apa yang ibu jelaskan. Nah, nanti kalian menjawab dari 4 pertanyaan ini, kemudian kalian simpulkan. Jadi harus mendengarkan dengan konsentrasi. Nah, di sini kan sudah ada gambar iklan mengenai makanan sehat ya, terutama. Jadi kata kunci pada iklan itu merupakan kata yang menjadi tujuan dari iklan tersebut. Ciri-ciri kata kunci itu terdapat pada judul iklan. Nah, di sini kan ada gambar iklan. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, untuk sebuah iklan itu harus menggunakan kata-kata yang unik dan menarik sehingga masyarakat yang melihat iklan tersebut akan mudah tertarik. Nah, kata kunci itu harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan padat dimengerti. Nah, alasan kata kunci pada iklan itu untuk mempromosikan suatu barang atau jasa kepada semua masyarakat. Nah, di sini kan iklannya cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Jadi kata kunci di sini tujuannya agar bagi yang melihat iklan tersebut supaya mengkonsumsi sayuran dan buah segar agar jantungnya senantiasa sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Nah, yang perlu diketahui juga kata kunci itu harus bertepatan dengan tujuan dari iklan tersebut. Di sini kan tujuannya agar yang melihat iklan itu mengkonsumsi sayuran dan buah segar. Jadi sesuai dengan tujuan dari iklan tersebut dan tertera pada judul iklan. Di sini ada contoh lain. Contohnya yaitu kacang Garuda, ini kacangku. Oskadon, oye oye, oskadon pancen oye. Nah, terus kalian lihat di sini ada beberapa diagram. Coba kalian diskusikan mengenai jawaban dari 4 pertanyaan tersebut. Sekarang diskusikan. Kemudian dituliskan di situ, nggak apa-apa. Sudah diisi? Sudah. Coba Nabila, apa yang disebut dengan kata kunci? Kata yang menjadi tujuan dari iklan. Novi, kata kunci yang kamu temukan dalam iklan. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Coba Nabila, ciri-ciri sebuah kata kunci apa? Terdapat pada judul iklan dan dituliskan lebih dari sekali. Nah, coba bareng-bareng alasan kalian memilih kata tersebut sebagai kata kunci itu apa? Karena kata yang menjadi tujuan iklan. Nah, berarti kan sudah paham. Terus kesimpulan dari pembelajaran kita. Kesimpulan yang dimaksud dengan kata kunci kata yang menjadi tujuan dari iklan.
Kata kunci yang aku temukan dalam iklan cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdapat pada judul iklan dan dituliskan lebih dari sekali. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata yang menjadi tujuan. Jangan bercanda ya, serius belajarnya, nggak main-main. Terus selanjutnya kalian buka halaman selanjutnya. Di sini kan ada gambar sapi ya. Nah, Ibu jelaskan tentang di sini kita akan membahas tentang hewan ruminansia, yaitu sapi. Makanan sapi itu kan makan rumput ya. Jadi ketika rumput itu pertama kali masuk ke dalam mulut, kemudian di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan. Nah, ketika sapi mengkonsumsi rumput melalui beberapa proses ketika di mulut ya. Ada beberapa organ yang ada pada sapi. Yang pertama gigi. Nah, gigi sapi itu tersusun dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri itu gigi yang depan untuk memotong rumputnya itu tadi. Kemudian gigi geraham itu untuk menghaluskan rumput. Kemudian lidahnya sapi itu berguna untuk merenggut rumput, kemudian mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Ada juga saliva, itu merupakan enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia ya. Nah, ukurannya pun jauh lebih lebar. Nah, di sini ada beberapa proses ketika sapi memproses makanannya. Di sini ada apa aja? Itu yang ada pada gambar sapi. Rumen, omasum, abomasum, retikulum. Nah, itu kan 4 itu kan merupakan kosakata baru ya. Pasti kalian baru dengar. Nah, kita akan membahas tentang kosakata itu tadi. Untuk penjelasannya kalian buka pada halaman selanjutnya. Nah, rumen. Yang pertama rumen ya. Rumen itu merupakan perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Bubur itu maksudnya dicerna menjadi halus, bukan bubur berupa makanan ya. Dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Nah, yang kedua ada retikulum. Retikulum itu merupakan perut jala. Nah, dari rumen, perut besar, makanan itu diproses kemudian menuju retikulum. Di dalam retikulum, makanan itu kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses desorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Jadi di retikulum ini ketika memproses makanannya disaring terlebih dahulu. Jadi kemudian menuju ke omasum. Omasum itu perut kita. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum itu merupakan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan.
Jadi prosesnya melalui rumen atau perut besar, kemudian ke retikulum, ke omasum, lalu yang terakhir ke abomasum. Kemudian dari proses tersebut makanan bergerak menuju usus halus. Nah, panjang usus halus ekor sapi dewasa itu dapat mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus halus terjadi proses desorpsi dan fermentasi, kemudian sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Setelah tadi kan sudah dijelaskan beberapa proses mengenai proses pencernaan makanan pada sapi. Nah, kemudian kalian buka halaman 7. Di sini kan ada gambar sapi. Nah, coba Novi dibaca itu perintahnya. Yang bukan yang bawah gambar sapi itu. Siswa memberi nama pada setiap organ pencernaan dan menggambarkan perjalanan yang terjadi pada makanan dengan menggunakan tanda panah. Nah, jadi kalian tuliskan sesuai tadi kan sudah ada contoh gambarnya mengenai proses pencernaan sapi. Nah, tadi kan ada 4 tahap. Kemudian kalian tuliskan beserta kalian berikan tanda panah agar mudah dipahami pada gambar-gambar yang sudah Ibu jelaskan tadi prosesnya. Secara kelompok nggak apa-apa karena medianya cuma 1. Udah? Coba tahap yang pertama tadi apa? Rumen. Coba Ibu koreksi dulu. Sesuai nggak sama yang gambar tadi? Nah, rumen di sini masuk. Nah, berarti sudah paham ya mengenai organ pencernaan sapi. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Coba hasil dari pembelajaran kita selama 1 pertemuan ini. Yang pertama tadi tentang apa? Makanan sehat. Terus yang kedua mengenai iklan. Kemudian yang ketiga sapi tahap hewan. Proses pencernaan sapi. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita selama 1 pertemuan ini, makanan sehat itu merupakan makanan yang bergizi seimbang. Nah, makanan sehat itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat itu seperti apa saja? Sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, susu, makanan pokok. Nah, kemudian yang kedua iklan. Itu tujuannya untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, untuk bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang singkat dan menarik. Proses pencernaan sapi itu yang pertama tadi apa saja? Retikulum, omasum, abomasum, dan rumen. Nah, kemudian setelah Ibu jelaskan mengenai 3 pembahasan tadi, ada yang dipertanyakan? Mungkin ada yang belum paham? Enggak, berarti udah paham. Nah, sekarang kalian buka halaman yang terakhir. Di situ ada tugas rumah. Kalian kerjakan secara berkelompok boleh. Dikerjakan di rumah ya. Ya. Ingat, dikerjakan di rumah. Boleh diajari oleh kedua orang tuanya, tetapi tidak boleh dikerjakan kedua orang tuanya. Ya. Jadi murni yang mengerjakan kalian. Nanti di pertemuan besok akan Ibu tanyakan apakah yang kalian jawab itu sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi nggak ada istilahnya tugas itu dikerjakan oleh orang tua. Nah, setelah itu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu
amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Cukup sekian yang disampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Widi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.